Saya didadak, ini Kopassus didadak, mantan Kopassus terdadak. Ya. Tapi tidak menyangka sama sekali, Pak ya? Tidak menyangka. Oh gitu. Terima kasih. Ada 15 relawan. Tadi sempat ada pesan khusus Bapak dari relawan untuk mendengar. Jaga Republik. Ya, kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya apa yang disebut window, ya. Dipanggil anak buah Megawati, buntut pertemuan Gibran dengan Prabowo. Jangan coba-coba bermain api, nanti terbakar. Gibran bantah tak ada hubungannya dengan Capres dan siap terima hukuman. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya kan udah bilang, relawan mengerucut ke dua nama itu loh ya. Yang namanya relawan tidak bisa dipaksa, harus ke sini, harus ke situ, tidak bisa. Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI, Adi Prayitno, merespon adanya dukungan relawan Joko Widodo dan Gibran di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu akan membuat PDI Perjuangan gerah. Pasalnya, dukungan yang diberikan pastinya tidak lepas dari restu Jokowi untuk menyatakan dukungan kepada Prabowo. Menurut dia, sikap Jokowi menunjukkan dirinya sama sekali tidak pernah keberatan atau menegur relawannya yang secara terbuka mendukung Prabowo. Menurutnya, jika Jokowi merasa terganggu, seharusnya dia menegur sikap politik relawan tersebut. Terlebih, jika hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan baik, harapannya tentu membuat suara dukungan relawan Jokowi mengarah pada capres PDIP, yakni Ganjar Pranowo atau sebaliknya. Apa yang membuat Jokowi melalui para relawannya lebih memilih Prabowo daripada Ganjar? Pasti ada sesuatu yang tidak diketahui publik. Menurut Adi, hubungan antara Jokowi dan PDIP sedang tidak baik-baik saja. Namun demikian, menurutnya kubu Prabowo juga tidak bisa berharap lebih pada Jokowi, karena Jokowi masih seorang kader PDIP. Adi meminta tim Prabowo untuk tidak terlalu berharap pada dukungan Jokowi, karena pada dasarnya Jokowi masih merupakan kader PDIP. Melihat pertemuan Gibran Raka Buming Raka dengan Prabowo Subianto, DPP PDIP akhirnya memanggil Gibran. Gibran pun mengakui ada panggilan dari DPP PDIP usai agenda pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat 19 Mei malam. Menurut wali kota tersebut, pemanggilan tersebut dilakukan sendiri oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto pagi tadi. Gibran mengaku tidak menghindar. Ia mengaku siap jika diberikan sanksi oleh partai akibat pertemuan tersebut. Meski demikian, ia memastikan pertemuan tersebut dilakukan dengan kapasitasnya sebagai wali kota Surakarta dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan tidak ada hubungannya dengan pencapresan. Selain itu, dikatakannya, agenda pada Jumat malam tersebut hanya makan malam biasa. Ia juga mengatakan dari awal tidak pernah menyebutkan dukungannya terhadap salah satu capres tertentu. Terkait dengan keberadaan relawan, dikatakannya relawan Jokowi dan relawan Gibran mengerucut di dua nama, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun, ia tidak bisa memaksakan kehendak relawan harus memilih siapa. Yang pasti, dukungan relawan lebih banyak memihak ke Ganjar Pranowo daripada ke Prabowo. Sementara itu, terkait dengan isu kepindahannya ke Partai Gerindra, ia memastikan tidak akan terjadi. Memang itu mustahil karena mengingat bagaimana Gibran bisa menjadi wali kota Solo. Bagaimanapun itu semua berkat peran dari PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik yang memungkinkan Gibran untuk maju dan akhirnya terpilih sebagai Solo 1. Kita pun belum lupa bagaimana konflik internal sempat terjadi karena sebagian elit PDI Perjuangan di Solo, termasuk kubu Pak Rudi sebagai wali kota Solo yang akan digantikan, juga tak setuju. Namun akhirnya dengan suara bulat karena sudah keputusan partai, Mas Gibran maju sebagai cawalkot dan menang. Keputusan relawan untuk memilih Ganjar atau Prabowo memang tidak bisa dibendung. Hal ini tentu berkat sinyal yang diberikan Jokowi tentang Ganjar dan Prabowo beberapa waktu yang lalu. Jadi, silakan ditunggu saja bagaimana kisah selanjutnya dari sedikit gejolak politik di tubuh PDI Perjuangan gara-gara kedatangan Prabowo ke Solo pada akhir pekan lalu. Semua kemungkinan dan potensi kejutan masih bisa terjadi.
sampai masa pendaftaran Capres-Cawapres dimulai. Bagaimana kalau menurut Anda? Dan untuk kader Nasdem yang lain, mungkin publik tidak tahu ya, bahwa di dalam penugasan-penugasan politik dan penugasan publik termasuk anggota DPR seluruh Indonesia, fakta integritas itu ditandatangani dan bunyinya tegas, dibacakan secara bersama-sama, bersedia diberhentikan, itu sudah dilakukan. Dibongkar Denny Siregar, bau busuk kian terendus. Saat Jaksa Agung masih dipegang kader Nasdem, akan dipergunakan Paloh sebagai alat politisasi hukum, koruptor akan dilindungi, parah. Ya padahal sebelumnya katanya kalau Johnny Plate ini menjadi tersangka atau terbukti terlibat dalam kasus korupsi BTS, wah nanti ini kita pecat. Tapi sebenarnya kasus korupsi di Kominfo ini itu sudah tercium oleh kejaksaan jauh sebelum Nasdem memproklamirkan Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate yang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Denny Siregar pun membahas bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang kerap pasang badan lantaran kasus yang menimpa sekjen dari partainya itu. Hal ini ditanggapi Denny Siregar dalam tayangan YouTube 2045 TV. Dalam tayangan itu, Denny Siregar mengingat soal kader PDIP yang juga pernah terseret kasus korupsi, tapi tidak ada pembelaan apapun dari Jokowi, seperti Surya Paloh saat sekjen partainya itu resmi dijadikan tersangka. Lanjut Denny Siregar, Jokowi punya keteguhan bahwa hukum itu tidak bisa dicampurkan dengan persoalan politik. Tapi Surya Paloh gak seperti Jokowi, dia terus mencoba mencampur adukan hukum dan politik. Lebih lanjut, Denny Siregar bahkan mengatakan ada kabar jika saat Kejagung di tangan kader Nasdem, hal itu malah dimanfaatkan Surya Paloh sebagai senjata untuk mengintimidasi kepala-kepala daerah dari berbagai partai. Kecurigaan ini pernah disampaikan oleh PDIP yang beberapa kadernya di daerah dikerjai Nasdem lewat politisasi hukum oleh Jaksa Agung yang kadernya Nasdem. Denny Siregar pun menegaskan bahwa Surya Paloh merasa telah dikerjai secara politik oleh Jokowi. Hal ini karena Nasdem mengusung sosok yang menjadi oposisi pemerintah yaitu Anies Baswedan. Dan kecurigaan Surya Paloh ini bahkan dilemparkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, yang menuding kalau pemerintah melakukan politisasi hukum dengan menangkap elit partainya. Willy Aditya bahkan dengan terang-terangan menuding bahwa yang menjadi presiden sekarang adalah petugas partai. Tapi pertanyaannya sekarang, benarkah dijadikannya tersangka Menkominfo Johnny Plate adalah upaya Jokowi untuk menjatuhkan Nasdem karena mereka itu mengusung Anies Baswedan? Jujur saja ini pernyataan yang bego sekali yang dilemparkan oleh banyak kader Nasdem untuk membuktikan seseorang korupsi atau tidak, apalagi itu setingkat menteri, itu tidaklah mudah. Kejaksaan Agung pasti nggak gegabah seenaknya saja, karena itu bisa jadi bumerang untuk mereka. Untuk menjadikan seseorang tersangka korupsi dibutuhkanlah minimal 2 alat bukti yang kuat, berupa keterangan saksi dan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa memang terjadi korupsi. Dan sejak Kejagung sudah masuk ke dalam Kominfo, mereka sudah menemukan banyak bukti, juga saksi-saksi yang beberapa diantaranya bahkan sudah dijadikan tersangka. Jadi nggak sembarangan saja nangkap orang karena korupsi, hanya karena berbeda dukungan. Korupsi ya korupsi, nggak perlu dibela mati-matian. Lagian kalau pengen mempolitisasi hukum hanya karena partainya mendukung Anies, kenapa harus Nasdem yang disasar? Kenapa nggak langsung ke Anies Baswedannya saja? Toh dia punya kasus Formula E di KPK kan? Kalau misalnya Jokowi itu mau politisasi hukum, perintahkan saja KPK untuk menjadikan Anies sebagai tersangka. Gampang kan? Tapi kenapa Anies belum jadi tersangka? Karena kasus Formula E. Ya karena belum ada 2 alat bukti yang kuat. Sehingga kalau hanya karena politisasi hukum Anies harus jadi tersangka, itu malah berbahaya. Kalau Anies kemudian memperadilan KPK karena mereka nggak punya bukti kuat tapi sudah menjadikannya tersangka, itu malah jadi keuntungan untuk Anies. Karena dia dianggap
dizolimi KPK. Lagian kalau saya melihat pembelaan Anies, Surya Paloh dan Nasdem yang mati-matian membela koruptor hanya karena si koruptor ini berasal dari partainya, saya malah jadi waspada. Kalau Anies menang dan nanti Nasdem berkuasa, jangan-jangan nanti mereka akan menutupi perilaku korupsi mereka secara berjamaah dan terus-menerus mempolitisasi hukum untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi, bagaimana menurut Anda? Jadi insya Allah Pak Heru, saya komit dengan diskusi yang kita lakukan hampir sejam lebih. Bagaimana kita dalam 1,5 tahun ini, 2 tahun ini bisa terus mempercepat, bukan malah mencari perbedaan, tapi justru mempercepat agar ini bisa pelayanan bisa berjalan. PJ Heru kembali diserang, kali ini oleh buzzer Anies piaraan Chaplin, ditulis oleh Jaya Wijaya, dikutip dari Sibor.com. Kalau Anies Baswedan penuh dengan pencitraan, Heru Budi Hartono ini antitesis dari Anies Baswedan. Jangan pernah takut dengan mereka. Percayalah pada saya, mereka itu pecundang semua, pengecut semua. Andi Sinulinga adalah salah satu orang yang berusaha mengaburkan politik identitas. Beliau menganggap Ahok bapak politik identitas, padahal Ahok justru mengingatkan agar masyarakat tidak dibodohi politik identitas. Dalam pidato Ahok memang menyebut ayat Al-Maidah, tapi bukan untuk menyerang lawan politiknya. Beda dengan Anies, yang menikmati ketika ayat Al-Maidah digunakan untuk mengancam agar jenazah mandi sendiri. Jadi pembaca bisa ya, bedakan yang mana politik identitas. Yang kedua, Andi Sinulinga adalah orang yang menyebut kalau Anies adalah gubernur yang paling berprestasi, bahkan juara. Bisa dibilang buzzer Anies ini tampaknya tidak pernah sekolah. DP 0%, sumber resapan, OKOC, membangun manusia bukan benda mati, naturalisasi adalah program unggulan Abud yang bisa dibilang gagal total. Bagaimana mungkin siswa yang mata pelajarannya banyak merah bisa menjadi juara? Ya, rumah DP 0% contohnya. Targetnya diturunkan 90% dari awal. Kalau berdasarkan skala nilai 1/10, maka nilainya paling mentok maksimal 1. Bagaimana mungkin siswa yang nilai matematikanya 1 bisa menjadi juara kelas? Itu contoh logikanya. Tapi yang menarik adalah beliau ini dari Partai Golkar. Kalau dari PKS dan Demokrat membela Anies dan menyerang pemerintah sih wajar. Tapi ini Golkar partai yang ada di koalisi pemerintahan saat ini loh. Yaps, memang Golkar terbiasa main dua kaki. Tapi anggota Golkar yang satu ini lebih ke kubu Chaplin dibandingkan Golkar Airlangga. Bagaimanapun, pengaruh Chaplin di Golkar masih tinggi. Demikian juga dengan Abu Rizal Bakri, walaupun Golkar saat ini 2019 gabung koalisi Jokowi, TV OON milik Bakri tetap condong ke Prabowo yang saat ini menjadi lawan Jokowi. Jadi bisa dibilang bahwa Andi Sinulinga ini adalah buzzer Anies yang merupakan hewan peliharaan Chaplin. Mari kita bahas satu persatu serangan hewan peliharaan Chaplin ini, lalu kita kuliti helai demi helai. Nggak apa-apa, anggap aja Ahok yang pimpin Jakarta 2 tahun ini, ujar Andi Sinulinga. Opini penulis pun menjawab, setelah menyalahkan Ahok sebagai biang politik identitas, kini Andi menyamakan PJ Gubernur Heru dengan Ahok. Tampaknya Andi ini belum bisa move on dari Ahok. Padahal Ahok sudah jadi komisaris Pertamina dengan gaji besar, punya istri baru, punya anak lagi. Beda dengan hewan piaraan Chaplin ini. Toh setelah itu pilkada lagi, kedaulatan rakyat pulih kembali, kita bisa pilih gubernur yang benar lagi, lanjut dia. Lalu opini penulis menjawab, kalau Anies dianggap menggambarkan kedaulatan rakyat karena dipilih langsung, maka PJ Heru lebih menggambarkan kedaulatan rakyat karena ditunjuk Jokowi yang dipilih rakyat Indonesia, bukan hanya lingkup DKI. Heru adalah perpanjangan tangan pemerintah yang sah dipilih rakyat, bukan perpanjangan tangan oposisi yang kalah, namun sakit hati tidak berkesudahan. Selama ini oposisi selalu menganggap hina pendukung pemerintah dengan sebutan pro-rezim. Mereka lupa orang yang disebut pro-rezim saat ini adalah para pendukung yang sama-sama bersaing dengan mereka agar jagoannya menang pada 2019. Kalau Kadrun yang menang, maka Kadrun yang akan jadi pro-rezim. Masalahnya Kadrun kan keok. Bagaimana mungkin para pendukung yang kalah, keok, dan hancur lebur bisa merasa lebih menggambarkan kedaulatan rakyat? Justru orang yang mereka sebut pro-rezim yang lebih menggambarkan kedaulatan rakyat karena pemerintah sekarang adalah orang yang mereka dukung dan dicoblos mayoritas rakyat. Sampai sini, sudah ketahuan kualitas logika Andi Sinulinga ini seperti apa ya? Tampaknya tidak perlu penulis teruskan dulu.
Nanti, kalau hewan jablin ini terus menggonggong, baru kita kuliti lagi helai demi helai seperti menguliti bawang bombay. Itulah kura-kura. Jadi, bagaimana menurut Anda?